sore hari ini? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, Pak Mas Duki. Pak Mas Duki sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Mia, saya juga baik dan alhamdulillah saya senang bisa bertemu dan berbincang-bincang dengan Bu Mia kembali. Bu Mia, untuk hari ini kira-kira apa sih yang pengen Bu Mia bincangkan, pengen ngobrolkan dengan kita, kira-kira apa sih? Ya, begini Pak, saya ini ada kegelisahan gitu. Saya ini kan mengajar di sekolah swasta Pak Mas Duki. Nah, walaupun saya ini ngajar anak SD, tapi hampir semua siswa saya ini memiliki HP. Jadi di rumah itu sering main HP begitu ya. Kadang ada yang diawasi, ada yang tidak. Untuk mengawasi HP kalau sudah di rumah ini kan di luar kendali saya sebagai guru. Namun yang menjadi kegelisahan saya ini kan kondisinya untuk menanamkan karakter itu kan harus ada kolaborasi antara saya sebagai guru dengan wali murid. Nah, saya sebagai guru ingin memberikan pelayanan yang maksimal, bukan begitu kan, Pak? Betul sekali Bu. Jadi kita itu kalau sekolah swasta itu harus pelayanan itu nomor satu Bu. Ini sebagai harapan dari orang tua, baik itu dengan siswa ataupun dengan orang tua ya. Jadi HP ini walaupun memang menjadi sebenarnya sih tanggung jawab orang tua ya di rumah, tapi itu kalau sekolah bisa melayani dengan baik seperti tadi yang rencananya Bu Mia tadi, insya Allah itu akan menjadi nilai tambah tersendiri nanti untuk sekolah panjenengan ya, terutama untuk Bu Mia sebagai wali kelas itu insya Allah akan menjadi hal yang luar biasa ini ya. Terus kira-kira ini keadaan anak-anak yang pegang HP ini gimana sih Bu? Kok jadi kendala yang pengen kita diskusikan? Ya, sebenarnya ini karena ada curhatan dari wali murid. Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan begitu untuk mengawasi HP-nya anak-anak atau mengecek begitu. Nah, tapi karena ada salah satu wali murid saya itu yang curhat panjang sekali kemarin itu datang ke sekolah, kemudian ngobrol, dan akhir-akhir ini ternyata anak-anak itu bentuk grup WA sendiri, Pak. Jadi, saya ini kan sudah mau fasilitasi ada grup orang tua dan ada grup anak-anak. Nah, yang anak-anak ini saya ada di dalamnya, jadi bisa mengawasi, kemudian mengontrol begitu. Nah, ternyata di grup yang saya ini ya baik-baik saja, adem ayem. Nah, ternyata anak-anak ini di luar grup yang saya bentuk ini, Pak, ternyata membuat grup sendiri, tanpa ada orang tuanya, tanpa ada gurunya, tanpa ada yang mengawasi. Nah, di situ setelah dicek oleh si wali murid ini, ternyata bahasanya itu sudah saling membuli gitu, mengarah ke arah bullying, saling meledek, saling mengejek, begitu, Pak. Nah, kemudian saya jadi terpikirkan, apakah hanya anak ini saja yang dilaporkan orang tuanya ataukah anak yang lain juga seperti itu, tapi tidak ada, kontrol gitu, tidak ada pengawasan dari orang tua. Nah, yang jadi kegelisahan saya ini kan sekarang, bagaimana dengan anak-anak yang, mungkin orang tuanya kurang peduli, tidak pernah ngecek HP-nya, kalau seandainya dia juga seperti itu kan kasihan, begitu loh, Pak. Betul sekali Bu Mia ya. Jadi kayaknya itu kasus itu nggak di sekolah jenengan saja Bu, itu mungkin ya, mungkin di sekolah lain juga iya ya. Mungkin tapi mereka mungkin nggak tahu atau mungkin nggak ayes dibiarkan aja ya. Jadi anak-anak membentuk grup yang di situ tidak ada guru, tidak ada orang tua, itu memang sangat riskan. Nah, jadi untung tadi Iya, sudah ada betul. yang deteksi ya orang tuanya ya, sudah tahu Iya, ada betul betul obrolan yang sekali. agak menyimpang. Itu memang perlu pendampingan itu. Jadi syukurlah Bu Mia sudah mendeteksi itu ya. Dan mungkin Bu Mia ini punya kiat-kiat bagaimana untuk menyelesaikan atau meluruskan anak-anak biar tidak menyimpang ini gimana, mungkin punya kiat-kiatnya Bu ya, mungkin punya rencana atau bagaimana? Saya rencana sih ada, Pak, tapi masih bingung gitu, masih ragu gitu. Saya ingin, ngobrol dengan wali murid yang lain begitu, ingin meminta, apa ya,
meminta tolong untuk mengecek HP-nya anak-anak, gadgetnya anak-anak, apakah ada grup WA ataupun obrolan yang kira-kira sudah mengarah ke hal-hal yang kurang baik, apa tidak, apakah gadgetnya ini sudah dipakai untuk hal yang positif atau belum gitu, Pak. Tapi, saya itu masih takut gitu, takut kalau responnya wali murid itu tidak baik atau takut kalau, wali murid itu merasa saya ini menambahi pekerjaannya, mereka sudah repot bekerja, sudah capek bekerja di luar mencari nafkah, harus saya repotkan lagi, begitu, Pak. Jadi masih bingung, masih bimbang begitu, Pak. Kira-kira saya harus bagaimana ya, Pak, ya, untuk mengatasi kebimbangan, keraguan saya ini? Jangan bimbang, Bu. Saya kira ide Bu Mia tadi sudah sangat brilian, sangat bagus ya, meminta sebagian wali murid untuk mengecek ya, apa namanya, WA-nya. Enggak apa-apa, Bu, ya. Jangan bimbang. Itu sudah bagus melalui komunikasi dengan wali murid, mungkin meminta beliaunya melewat apa namanya di grupnya wali murid untuk lebih mengontrol. Tidak apa-apa, itu sudah sangat bagus ya. Jadi rencana itu sudah bagus, Bung ya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Menurut saya itu sudah rencana yang cukup bagus. Cuman harus memang ada langkah-langkahnya, Bung ya biar nggak salah paham. Kira-kira mungkin langkah awal yang ingin Bung ya rencananya nanti apa? Mungkin rencana biar nggak salah paham dengan wali murid. Mungkin, langkah awal dengan WA dulu ya, Pak, agar saya tahu responnya gitu. Kalau dengan WA itu ternyata responnya baik, nah mungkin nanti untuk lebih dalam gitu obrolan saya dengan wali murid ini saya undang ke sekolah begitu. Kita ngobrol, dari hati ke hati gitu agar, bisa apa ya, mengulik lebih dalam tentang, eee, apa ya, tingkah laku, kemudian gadgetnya, HP-nya, obrolannya anak-anak seperti apa. Karena kalau sudah ngobrolnya di HP itu kan yang tahu orang tua, karena kan di sekolah anak-anak ini tidak boleh membawa HP gitu, Pak. Jadi langkah pertama saya WA dulu gitu, Pak, ya kira-kira, mungkin besok setelah ini obrolan ini selesai mungkin, coba saya WA dulu, saya melakukan komunikasi begitu, untuk menepis keraguan saya ini. Iya, saya kira sudah betul, Bu. Jadi panjenengan coba menjajaki dulu ya dari grup WA dulu, mungkin grup tidak apa-apa, nanti kelihatan kok di situ. Saya yakin kelihatan nanti responnya seperti apa ya. Mungkin dari situ kelihatan kalau sudah responnya apa positif ya, Bumi harus bisa menguatkan yang penting ya. Bagaimana meyakinkan dari mereka. Insya Allah pentingnya ini kan tujuannya kan sama untuk membimbing anak-anak ya. Saya yakin nanti kalau sudah merespon di sana, tidak kaget kalau misalkan Bumi yang ngajak ngobrol, beliaunya datang ke sekolah itu tidak kaget gitu ya. Kalau nanti nggak dijajaki dulu tiba-tiba dipanggil nanti kaget orang tuanya ada apa ini dikira ada apa-apa ya. Benar Bumi ya, jadi langkah panjenengan sudah benar tadi ya. Ide yang bagus ya. Jadi menurut saya itu sudah langkah yang sangat bagus untuk awal ya. Monggo dilanjutkan aja, tidak usah khawatir Bumi ya. Lanjutkan menurut saya ya, udah bagus itu. Oke. Ya Pak, terima kasih. Jadi ini saya sudah, apa ya, sekarang sudah merasa agak lega, kemudian, sudah tidak ragu lagi untuk, apa ya, melakukan langkah-langkah awalnya agar, untuk langkah selanjutnya itu lebih gampang gitu, lebih enak gitu. Eee, Terima kasih ya Pak Mas Duki sudah, apa ya, membantu saya menepis keraguan, kebimbangan. Ini dari semalam itu saya nggak bisa tidur Pak Mas Duki, karena apa ya, kepikiran terus gitu loh Pak, saya harus bagaimana. Nah kemudian, saya terpikirkan untuk sharing dengan Pak Mas Duki, siapa tahu punya apa ya, eee, motivasi. Nah sekarang ternyata sudah merasa lebih lega, kemudian saya juga, bisa untuk berani gitu, mencoba ngobrol dengan wali murid. Doakan ya Pak Mas Duki semoga saya bisa, Nggih, ini membimbing anak-anak ini walaupun di rumah juga bisa mengontrol. mudah-mudahan. Nggih. Nggih, mudah-mudahan Bu Mia ya. Yang penting Bu Mia nggak boleh ragu ya. Insya Allah kalau langkahnya sudah bagus itu tadi sudah cocok. Saya yakin kok ya, wali murid ini akan support.
Dan mereka yang penting satu tujuan kan, sekolah, panjenengan sebagai wali kelas dengan wali murid itu satu tujuan untuk membimbing anak-anak, terutama akhlaknya itu yang diminta oleh wali murid terutama saat ini ya. Jadi jangan ragu Bu Mia, tetap semangat, jangan khawatir. Insya Allah ya. Terima kasih Pak Mas Duki. Terima kasih ya Pak Mas Duki sudah mengganggu waktunya. Semoga amal baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Dan kita di penjung akhir, mudah-mudahan saya berdoa diskusi ini bermanfaat dan Bu Mia bisa menyelesaikan, dan saya yakin insya Allah akan terselesaikan dengan solusi yang baik. Terima kasih Bu Mia. Amin. Bisa kita akhiri pertemuan pada ngobrol kita ya. Terima Iya Pak Mas Duki, kasih. terima Assalamualaikum. kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Mas Duki, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Mia, selamat malam juga. Alhamdulillah bisa Bagaimana ketemu Bu Mia. kabarnya? Nggih, bagaimana kabarnya Pak Mas Duki malam ini? Baik Sehat sekali. nggih? Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah Bu Mia. Nggih, Pak Mas Duki. Bincang-bincang malam ini kita santai mawon ya. Topik apa nih yang ingin kita diskusikan dan kira-kira hasil yang diinginkan dari diskusi malam ini itu apa Pak Mas Duki? Nggih Bu Mia, alhamdulillah. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bu Mia pada malam hari ini. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang ini Bu Mia, apa namanya, sedikit ada problem waktu saya kelas, yaitu tentang pembelajaran yang berkaitan dengan ini, hukum Archimedes itu loh Bu Mia, yang tentang melayang, mengapung, tenggelam itu loh Bu Mia. Itu. Iya, iya. Ya. Terus di kelasnya Pak Mas Duki sendiri nih, bagaimana capaian siswa saat ini setelah mempelajari tentang hukum Archimedes ini Pak Mas Duki? Apakah ada kendala atau mungkin banyak anak-anak yang kurang maksimal begitu? Mungkin bisa diceritakan? Betul Bu Mia ya. Jadi kalau sudah berkaitan dengan aplikasi ini permasalahan. Kalau teori sih anak-anak tahu ya, kalau misalkan saya buat kayak hitungan-hitungan itu bisa. Tapi kalau sudah saya masukkan ke dalam aplikasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang melayang, mengapung, tenggelam, ini kayaknya anak-anak ini capaiannya masih apa ya, masih kurang 50%, nggak sampai 50% ketuntasannya, sehingga ini menjadi problem bagi saya ini yang mau saya diskusikan dengan panjenengan. Okay. Jadi pemahaman anak-anak ini kurang mendalam gitu nggih untuk aplikatif atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak anak-anak atau muridnya Pak Mas Duki ini memahami teorinya, tapi untuk aplikasi dalam kehidupannya itu masih kurang begitu nggih Pak, kalau saya tangkap ini? Iya betul sekali. Kalau sudah berkaitan dengan apa namanya problematika aplikasi dari hukum Archimedes di kehidupan sehari-hari, ini anak-anak ini masih kurang maksimal. Ini problem yang saya hadapi. Nah, kira-kira ini Pak nggih, untuk mengetahui anak-anak ini memahami materi aplikasi hukum Archimedes, itu bagaimana Pak? Agar nanti juga Pak Mas Duki ini memiliki solusi atau memiliki ide begitu. Bagaimana gitu Iya. untuk tahu? Iya. Ya tadi setelah saya evaluasi dari tesnya ya di beberapa awal kelas yang sudah saya ajar di awal beberapa kelas itu, dari tes akhirnya ya, tes yang setelah pembelajaran itu kalau sudah saya kaitkan dengan apa namanya aplikasi itu nilainya masih yang mengalami ketuntasan itu kurang dari 50%, jadi itu sangat kurang menurut saya. Dari situ saya tahunya kalau anak-anak ini masih kurang. Iya, baik. Jadi evaluasi yang dilakukan Pak Mas Duki ini adalah evaluasi untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya Pak ya? Jadi Iya setelah betul. dievaluasi, Betul. kalau saya tangkap ini ya, jadi setelah dikasih pembelajaran, kemudian teori, kemudian Pak Mas Duki mengadakan evaluasi dan ternyata hasil evaluasi
itu masih jauh dari harapan yang Pak Mas Duki inginkan, begitu nggih Pak Mas Duki? Betul sekali. Harapan saya sih minimal ya wis 75% lebih lah anak-anak yang bisa menguasai materi itu. Nah, ini masih Nggih. belum sampai 50%. Iya. Nggih. Terus kira-kira Pak Mas Duki punya rencana bagaimana gitu agar dapat membantu anak-anak ini semakin mendalami materi tentang hukum Archimedes ini, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin Pak Mas Duki sudah punya bayangan atau ide gitu mungkin? Iya, Bu Mia. Ini sih saya punya rencana ya. Nanti kalau apa namanya, terutama di kelas-kelas yang belum saya masuki ya untuk pelajaran tentang Archimedes ini mau saya terapkan anak-anak praktek. Jadi nanti anak-anak ini saya ajak praktek. Biasanya kita bawa telur ya, tiga telur. Terus setelah itu kita masukkan ini apa namanya airnya yang kita ubah ya. Pertama air mungkin air saja. Ya. Yang kedua airnya kita kasih ini garam untuk menaikkan kadar garam dari apa namanya masa jenisnya ya. Nah, terus yang dengan garam yang nggak terlalu banyak, yang terakhir kita kasih garam yang banyak. Jadi dari situ nanti akan kelihatan anak-anak, oh ini telurnya ini yang mengapung seperti ini, yang melayang seperti ini, tenggelam seperti ini. Jadi rencana saya itu seperti itu Bu. Biasa anak-anak biar tahu betul ya, oh ini ternyata yang mengapung seperti ini Pak, melayang seperti ini. Jadi Iya, seperti Pak itu Mas. rencananya. Ya, rencananya sudah sangat bagus Pak itu. Saya pernah melihat itu videonya seperti itu di YouTube gitu. Terus apakah Pak Mas Duki ini pernah melihat atau sudah pernah melakukan praktek seperti itu atau belum Pak sebelumnya? Atau baru rencana gitu? Saya sih pernah tahu ya, waktu itu ada guru senior yang senior saya ya, beliaunya sudah tidak mengajar. Itu pernah praktek, tapi saya tidak tahu persis itu maksudnya apa gitu loh ya. Tapi setelah saya tangkap, oh mungkin ini digunakan untuk ini kayaknya, itu setelah saya pelajari lagi. Jadi praktek seperti itu. Nah, saya mau coba ini, saya contoh. Seperti itu, Bu. Ya, kalau seandainya sudah melaksanakan praktek itu, kira-kira ada kendala mungkin yang mungkin masih mengganggu pikirannya Pak Mas Duki mungkin? Kalau bisa disandingkan dengan Iya, saya, iya kira-kira apa kendalanya Pak cuma ini aja Bu kendalanya? sebenarnya. Kendalanya itu cuma waktu sama ini persiapan bahan ya, menyiapkan bahan-bahannya aja sebenarnya seperti itu sih kendalanya, cuma waktu sama bahan, waktunya butuh waktu agak panjang tapi enggak sih, insya Allah cukup waktunya, tapi ya menyiapkan aja bahan-bahannya sama alatnya itu aja saya kira. Oh, jadi masih ada kendala di penyiapan bahan sama waktu ya. Atau mungkin Pak Mas Duki punya alternatif penyelesaian, untuk mengatasi waktu mungkin atau menyiapkan bahannya gitu, alternatif lain gitu kan. Kalau sudah ada kendala itu kan mungkin kira-kira kita bisa cari alternatif lain, "Oh, kendalanya ini, saya sudah menyiapkan alternatif seperti ini," begitu. Kira-kira sudah ada apa belum alternatif seperti itu, Pak Mas Duki? Untuk solusinya rencana saya sih nanti akan meminta masing-masing mengelompok itu menyiapkan sendiri bahannya. Karena itu kan tidak sulit saya kira mencarinya. Wong cuma telur 3 terus apa namanya sama garam saja. Itu satu kelompok itu nggak ada 5 anak. Saya kira gampang lah mencari itu. Makanya mungkin solusinya itu saya minta masing-masing kalau menyiapkan bahannya saja. Kalau saya nyiapkan nanti ribet di sekolah. Tapi kalau menyiapkan anak-anak bawa sendiri, insya Allah nanti apa namanya lebih cepat dan dikumpulkan sebelum pembelajaran pagi dikumpulkan, nanti saya bisa langsung men-setting di masing-masing kelompoknya untuk menghemat waktunya biar lebih efisien. Itu kayaknya ini ide saya Oh, seperti itu sih Bu kayaknya. ya alhamdulillah kalau bisa saya simpulkan berarti kan Pak Mas Duki sudah mendapatkan solusi dari permasalahan, yang dihadapi, permasalahan tentang pemahaman siswa
tentang aplikasi hukum Archimedes ini. Nah, saya berharap nanti setelah praktek ini, hasil dari anak-anak tentang hukum Archimedes ini akan semakin meningkat sesuai dengan target dan harapan Pak Mas Duki nggih. Saya juga turut berdoa semoga dilancarkan dan dimudahkan, gitu prakteknya. Amin. Terima kasih Bu Mia, support-nya, memberikan semangat kepada saya. Alhamdulillah, insya Allah seperti itu. Mohon doanya ya Bu Mia ya, supaya anak-anak saya ini lebih bisa memahami aplikasi dari hukum Archimedes. Dan ini menjadi solusi bagi saya yang selama ini menjadi kendala tentang pemahaman hukum Archimedes di aplikasinya kehidupan sehari-hari. Oke. Saya doakan Pak Mas Duki semoga sukses ya. Tak terasa ya Pak Mas Duki, kita sudah di penghujung diskusi nih. Bagaimana perasaannya Pak Mas Duki sekarang Iya. ini? Alhamdulillah Bu, ini saya senang kayaknya sudah ada solusi setelah kita bincang-bincang dengan panjenengan, dapat support, mudah-mudahan support dari Bu Mia ini menjadi tenaga baru bagi saya untuk lebih menceritakan anak-anak. Nggih, mudah-mudahan prakteknya lancar nggih Pak, semuanya mencapai nilai di atas KKM ya, minimal KKN nggih. Terima kasih Pak Amin. Mas Duki. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.